Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani dari kelas 17 2B07 dengan NIM 17210873 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98 jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS yang telah diberikan oleh dosen pemampu mata kuliah karakter breeding yang bertema energi bersih dan terjangkau yang merupakan bagian dari tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Baiklah, dalam presentasi ini akan dibahas yang pertama definisi energi bersih dan terjangkau, yang kedua isi artikel, yang ketiga kebijakan dan tujuan, yang keempat upaya membuat program kerja, dan yang kelima yaitu ada Q&A listener. Definisi singkat. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusi menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Namun, hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terrealisasi. Melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung zero net energi sudah bisa dibangun. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang pesat telah menurunkan biaya energi terbarukan bagi tiap orang. Kita sekarang melihat investasi skala besar dalam energi terbarukan yang sudah umum seperti tenaga air, juga teknologi maju seperti tenaga panas bumi, matahari, dan angin. Antara tahun 2010 dan 2012, kenaikan sebesar 4% secara global dalam penggunaan energi terbarukan yang modern. 3/4 disediakan oleh tenaga air, angin, matahari, dan air. Berikut ada kebijakan dan tujuan untuk mewujudkan energi bersih dan terjangkau. Kebijakannya yaitu yang pertama program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air, tanah, dan pertambangan. Yang kedua, orang hanya dapat membeli barang yang tersedia di sekitar mereka. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi atau tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Yang kedua, meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Terus berikutnya ada upaya dalam membuat program kerja. Di antaranya yang pertama mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi, yaitu menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah, di sekolah, puskesmas, dan kampung pengungsi. Berikutnya mengakhiri buang air besar di tempat terbuka dan memastikan akses universal ke sanitasi di sekolah dan tempat kerja, dan meningkatkan akses terhadap sanitasi di rumah sebanyak X%. Berikutnya menyesuaikan kuantitas air bersih yang diambil atau fresh water withdrawal dengan pasokan air, serta meningkatkan efisiensi air dalam pertanian sebanyak Y% dan daerah-daerah perkotaan sebanyak Y%. Berikutnya mendaur ulang atau mengolah semua limbah cair dari daerah perkotaan dan dari industri sebelum dilepaskan. Yang kedua yaitu menjamin energi yang berkelanjutan, yaitu meliputi melipat gandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia. Yang kedua, memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern.
Berikutnya, melipat gandakan laju peningkatan efisiensi energi di bangunan, dalam industri, pertanian, dan transportasi di tingkat global. Berikutnya, menghentikan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi berlebihan. Yang ketiga, mengolah aset sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu mempublikasikan dan menggunakan neraca ekonomi, sosial, dan lingkungan milik pemerintah dan perusahaan besar. Berikutnya, meningkatkan pertimbangan keberlanjutan di persen pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, menjaga ekosistem keragaman spesies dan genetik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah. Kesimpulannya yaitu masalah yang menyangkut tentang sumber daya dan energi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Ketergantungan masyarakat pada sumber energi fosil seakan menyulitkan sebuah gagasan dan inovasi baru dan energi yang bersih dan terjangkau masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Apabila tidak segera ditemukan sumber energi baru, maka sumber daya fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam diperkirakan akan habis dalam waktu dekat. Serta masyarakat harus pandai memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ingin ada yang dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.